Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi, dan seperti biasa di video kali ini kita akan update lagi untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Guys, hari ini kita berada di tanggal 7 Oktober 2023. Udah masuk weekend lagi ya, hari Sabtu. Dan di perdagangan kemarin kita udah dapat beberapa news dari market. Salah satunya yang pertama adalah Fed balance sheet Amerika Serikat, di mana Fed balance sheet-nya mengalami penurunan dari sebelumnya 8.000 miliar, itu mengalami penurunan sampai 7.956 miliar. Ini akan berimpact sama yang namanya volume perdagangan secara keseluruhan untuk market. Kemudian di perdagangan kemarin kita juga dapat soal average hourly earning month over month dan juga year on year. Kalau kita lihat dari datanya menunjukkan penurunan juga teman-teman, dari year on year-nya turun dari 4,3% menjadi 4,2%. Artinya adalah pendapatan rata-rata per jam di Amerika Serikat bagi yang bekerja ya, itu bonusnya atau gajinya itu berkurang teman-teman secara waktu ke waktu. Jadi dari hitungan per jamnya kalau di rata-rata itu mengalami penurunan. Kemudian kemarin juga ada data soal ketenaga kerjaan non pertanian atau non farm payroll dari Amerika Serikat yang ternyata mengalami kenaikan. Ini tentunya memberikan impact positif terhadap pergerakan dari dolar. Dan kemarin satu lagi ada data soal unemployment rate dari Amerika Serikat yang juga datanya menunjukkan tren yang stagnan sih teman-teman. Jadi ini masih di atas dari ekspektasi, yang ekspektasinya adalah turun dari 3,8 turun menjadi 3,7, namun ternyata masih tetap stabil-stabil aja untuk data penganggurannya di sana. Dan tentunya pengangguran masih sangat-sangat tinggi ya. Now kita akan langsung lihat dari beberapa news yang mungkin bisa meramaikan market ya teman-teman. By the way, kalau teman-teman lihat di kalender ekonomi, untuk hari ini sih hari Sabtu biasanya nggak terlalu ada news yang gimana-gimana ya teman-teman. Datanya lebih banyak soal data perdagangan CFTC, atau kalau di Amerika Serikat itu komoditas teman-teman. Jadi ada beberapa data soal komoditas yang mungkin nggak terlalu berimpact lah sama market, karena market forex komoditi juga pada libur biasanya di hari Sabtu. Jadi kalau kita lihat dari market crypto langsung aja ya teman-teman, itu ada beberapa berita buruk nih. Salah satunya adalah TorSwap yang akhirnya menghentikan platform mereka. Ini disebabkan karena platform ini itu sempat kena hack teman-teman. Disebabkan karena kasus FTX kemarin ya. Jadi sekarang posisinya FTX, Alameda Research, kemudian SBF, dan juga orang-orang yang berpartisipasi dalam kasus tersebut itu dipanggil. Dipanggil guna untuk penyelidikan. Hakim berusaha untuk melakukan penyelidikan gimana sih kasus daripada exchange FTX yang collapse kemarin. Salah satunya yang juga merupakan salah satu produk yang sempat atau yang berhubungan sama FTX itu adalah TorSwap, dan sekarang perdagangannya di pause disebabkan karena ada aset yang juga terjadi teman-teman, aset yang kena exploit ya karena kasus dari FTX yang terjadi kemarin, dan akhirnya disuspend dulu sementara untuk TorSwap. Kemudian ini ada berita lain dari bursa exchange Hong Kong yang namanya JPEX, itu mengatakan bahwa menunjukkan bahwa kekurangan sistem regulasi untuk sementara tidak memungkinkan untuk stablecoin dimasukkan ke dalam transaksi. Jadi kalau teman-teman tahu, di Hong Kong sana itu transaksi menggunakan stablecoin itu belum mendapatkan persetujuan. Kendati kripto regulasi di sana sudah bisa dibilang dibangun ya kan, sudah beberapa platform exchange mendapatkan regulasi untuk di Hong Kong, namun ternyata stablecoin ini masih belum bisa masuk. Kenapa demikian? Karena regulasi di sana belum menyelesaikan hal tersebut. Jadi di sana transaksinya masih pakai dolar Hong Kong langsung atau mungkin US dollar langsung, teman-teman. Jadi nggak pakai stablecoin kayak USDT, DAI, USDC dan lain sebagainya. Jadi benar-benar pasangan tradingnya itu adalah koin, misalkan Bitcoin sama mata uang langsung. Itu guys. Kemudian ini ada berita review ya, review soal gimana sih kondisi dari market crypto per 26 September 2023. Ini masih cukup relevan untuk dibahas.
Saat ini kalau kita lihat dari market highlight-nya, di mana Amerika Serikat itu menahan suku bunga teman-teman di 5,5% untuk saat ini. Kemudian Ethereum itu juga ada suspend sekitar 10 miliar US dollar revenue mereka. Itu menyaingi yang namanya, bukan suspend ya, tapi surpass teman-teman, atau menyaingi untuk valuasi yang dimiliki oleh Alphabet, kemudian juga Meta. Ethereum sekarang salah satu platform yang sangat-sangat diminati oleh para investor karena mereka punya revenue setara dengan yang dimiliki oleh Google ya, Alphabet, Google, kemudian Meta, Facebook, dan juga Ethereum. Wow, salah satu perkembangan yang luar biasa sekali dari platform Ethereum. Kemudian ini beberapa top altcoin yang punya pergerakan yang sangat-sangat impulsif, yaitu Loom, teman-teman. Ini dari jaringan Ethereum. Ya, Loom, kemudian yang lain masih cenderung terkapar. Gimana nih, ada yang pantau Loom nggak nih? Kalau saya sendiri nggak kepantau ya. Nggak kepantau, kemudian juga ada beberapa perusahaan seperti Citibank, perusahaan perbankan, dan juga institusi keuangan yang sekarang sudah mulai merambah masuk ke pasar kripto ya, yang tentunya akan memberikan yang namanya services mereka, layanan kemudahan untuk para pengguna untuk melakukan transaksi. Kemudian juga ada Athletes Ethereum Foundation Consensus Layer Meeting. Ini berita soal pertemuan lapisan konsensus yayasan dari Ethereum. Tim Beiko membahas potensi penundaan peningkatan jaringan dan count hingga awal tahun depan. Peningkatan ini akan memperkenalkan protokol Danksharding, sebuah teknologi yang akan meningkatkan skalabilitas dan juga kecepatan pemrosesan Ethereum. Jadi ditunda ya. Kemudian juga ada Zilliqa yang join dengan Google Cloud guna untuk kemitraan yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan dan juga skalabilitas dari Zilliqa. Kemudian juga ada Komisi Sekuritas Bursa Amerika Serikat atau SEC sedang meninjau permohonan dana yang diperdagangkan di bursa ETF Spot Ethereum dari dua manajer aset, yaitu ARK Invest dan juga FundX. Itu sih teman-teman dari beberapa review sekilas dengan posisi dari market saat ini. Kemudian juga ada salah satu platform decentralized exchange atau DeFi. Ini Gulse protokol yang akhirnya kena attack lagi, kena serangan teman-teman. Sekitar 150.000 dolar itu ya menjadi apa namanya, menjadi target sasaran dari hacker. Gase ini menyediakan sebuah wallet ya teman-teman. Jadi sekarang bagi teman-teman yang ada yang pakai walletnya atau pakai DEX-nya, itu diharapkan jangan pakai dulu. Kenapa demikian? Karena protokol mereka itu masih lemah teman-teman. Masih bisa ada potensial untuk dibobol lagi ke depannya. Jadi hati-hati buat teman-teman yang suka nyimpen aset di hot wallet ya. Itu benar-benar tidak safe. Bisa dipakai penyimpanan sementara, tapi key yang kalian punya itu harus benar-benar disimpan, dan hati-hati dalam hal menginstall aplikasi, terutama aplikasi yang tidak diinstal di tempat yang semestinya. Jadi ambil dari Google, tiba-tiba install, kalian installnya malware, ternyata bukan aplikasi yang aman ya, sehingga hacker itu bisa melakukan kejahatan di sana, guys. Jadi hot wallet harus waspada kalau kalian masih pakai hot wallet. Dan ya itu sih teman-teman. Jadi hati-hati aja. Kemudian ya itu sih dari beberapa news. Nah, ini adalah progres kita menuju halving. Guys, kita sekarang berada di poin 86% menuju halving day. Apa yang terjadi di sisa waktu? Biasanya kalau kita lihat dari 2016, itu Bitcoin udah mulai menunjukkan fase kenaikan sebelum halving terjadi. Namun hal berbeda terjadi di 2020, di mana volatilitas market kripto itu terjadi menjelang fase halving. Bahkan ada crash yang sangat-sangat parah kalau kita perhatikan di tahun 2020 kemarin. Lalu gimana nih sekarang? Apakah Bitcoin akan mengalami fase kenaikan seperti yang terjadi di 2016, atau justru bakalan mengalami fase volatilitas bahkan penurunan yang lumayan ekstrim seperti di 2020? Tulis opini kalian di kolom komentar kalau kalian punya prediksi, mungkin kita bisa sama-sama belajar dari sana.
Teman-teman, kalau kita perhatikan dari posisi makroekonomi saat ini masih belum terlalu bagus ya, di mana bank sentral masih cukup tinggi menaikkan suku bunga, kemudian juga ada berita soal obligasi jangka panjang Amerika Serikat yang yieldnya terus mengalami kenaikan, teman-teman, bahkan sekarang sudah menyentuh atau menembus level 5%, yang mana suku bunganya ada di 5,5% dan dia sekarang sudah berada di 5%, otomatis ya bondnya, yield bond itu sangat-sangat tinggi dan sangat-sangat menarik untuk para investor. Kalau demikian ya berarti likuidasi di market akan makin lama makin sulit lagi teman-teman, dan tentunya ini perlu banget untuk kita selalu pantau karena market crash saya rasa potensinya masih sangat-sangat berpeluang di tengah penurunan volume karena kenaikan dari suku bunga sama yield obligasi. Kemudian ada berita yang tidak terlalu banyak atau tidak terlalu ramai diberitakan dari Financial Times. Bank Amerika Serikat, bank-bank di Amerika Serikat ya, itu sudah mengalami kerugian aset yang dimiliki jatuh tempo yang melonjak tertinggi sepanjang masa sampai 400 miliar US dollar. Data ini sangat-sangat tinggi dan cukup konsisten, bahkan ada kemungkinan ada kecenderungan mengalami peningkatan kembali. Ingat kemarin di video kemarin kita sudah sedikit ulas seputar cadangan fiskal Amerika Serikat yang sudah semakin tipis. Apalagi di sana ada isu soal penundaan anggaran yang akan diambil teman-teman oleh Amerika Serikat pada tahun-tahun mendatang. Otomatis ini sangat-sangat berbahaya dan situasi ini sangat-sangat berbahaya. Bila mana perbankan makin lama dibiarkan dengan kondisi seperti ini, maka kemungkinan mereka tidak akan bisa bertahan. Kesulitan likuidasi akan makin menjadi dan mungkin kejadian seperti SVB kemarin, Silicon Valley Bank, yang kesulitan likuiditas itu bisa aja berimpact dan juga meluas ke berbagai bank di Amerika sana. Apalagi kalau kita lihat dari berita yang lain, ternyata di Amerika Serikat seperti di Inggris ada Metro Bank ya yang juga sama-sama mengalami kesulitan likuiditas. Itu dari berita Amerika Serikat secara ekonomi. Kemudian juga ada dompet crypto ledger. Ini baru saja memberhentikan sekitar 12% tenaga kerja mereka, teman-teman. Jadi ada pengurangan staff ya. Mungkin mereka udah cukup produksi nih, jadi dikurangin dulu staffnya. Jadi penghapusan sekitar 88 pekerja. Yang sebelumnya Ledger mengumumkan telah mengumpulkan sebagian besar pendanaan senilai 109 juta US dollar dengan nilai sekitar 1,4 miliar US dollar. Terus ada pemerintah Singapura yang membentuk komite antar departemen baru yang beranggotakan MAS, MHA, Minlo, MOM, dan juga MTI untuk meninjau sistem anti pencucian uang berdasarkan kasus pencucian uang terbaru dan terbesar dalam sejarah. Jadi regulasi di Singapura itu sangat-sangat ketat dan sangat-sangat baik melihat opportunity, korupsi, money laundry, dan lain sebagainya yang bisa terjadi, terutama dilakukan oleh orang-orang internal di Singapura atau mungkin orang dari luar yang sengaja melakukan money laundering-nya di Singapura. Jadi regulasi di sana sudah bisa dibilang sangat-sangat ketat. Kemudian ada Sui Foundation menyatakan akan menarik sekitar 117 juta Sui token dari pembuat pasar eksternal yang mendistribusikan kembali ke berbagai saluran, terutama untuk pendanaan pengembang, termasuk 25 juta token Sui yang dipertaruhkan kepada para pemenang Sui Liquidity Staking Hackathon yang baru saja diumumkan. Jadi ini mungkin akan berimpact sama likuidasi yang ada di Project Sui yang bakalan semakin kecil. Semoga aja ini berimpact sama harga yang positif ya buat market teman-teman. Market Sui khususnya. Oke, itu dari beberapa news yang ada di market. Sekarang kita akan lihat gimana sih pergerakan dari Bitcoin sendiri. Kita review sekilas untuk pergerakan dari indeks dolar. Nah, ini indeks dolar di perdagangan kemarin itu mengalami volatilitas yang sangat-sangat ekstrim. Sempat naik di bawah tinggi naiknya, tapi setelah itu dibanting dengan penurunan yang lumayan signifikan. Nah, sekarang posisi dari indeks dolar justru lebih dekat sama fase ngetes level resistance atau support teman-teman di kisaran harga 106. Ya, kurang lebih di 106. Ada kemungkinan indeks dolar lagi ngetes level support tersebut apakah masih kuat atau enggak.
Sementara dari volume pergerakan smart money terus mengalami penurunan. Wow, menurut saya pergerakan dari indeks dolar ini benar-benar mix dan sangat-sangat sulit untuk diprediksi kemana arahnya ke depannya. Karena kalau kita lihat dari skenario bullish, ini masih berpotensi untuk bullish. Namun kalau kita lihat dari 3 candle harian terakhir, justru ada selling yang terjadi, teman-teman. Dan menurut saya dari candlenya juga menunjukkan bahwa selling pressure lumayan tinggi. Penurunan dari indeks dolar kemarin jelas dimanfaatkan oleh gold untuk sedikit mengalami recover. Setelah gold kemarin menyentuh level support di kisaran 1.814, sekarang udah mulai ada tanda pembalikan arah. Begitu juga dengan market S&P 500 yang kemarin sempat menguat sekitar 1,1% setelah penurunan yang terjadi, dan sekarang opportunity-nya adalah S&P 500 tutup gap di kisaran level 4.400 something. Kemudian ada Bitcoin yang juga kemarin rebound disebabkan karena indeks dolar yang mengalami penurunan. Saat ini posisi Bitcoin lagi ngetes level resistance di kisaran 28.000. Market cukup mix, volume perdagangannya masih cukup oke di perdagangan kemarin, dan tentunya dengan posisi seperti ini wajib untuk hati-hati buat teman-teman. BTC dominance masih dalam posisi yang cukup kuat. Hanya beberapa altcoin aja yang dapat kenaikan di atas dari 2%. Contohnya ada Arbitrum, lalu ada Kaspa. Ini Kaspa baru listing di exchange xt.com. Kemudian juga ada Matic, lumayan. Teman-teman, Matic pergerakannya sangat baik ya. Mungkin ada beberapa altcoin lagi yang belum sempat saya ulas. Kalau kita lihat sih dari pergerakan dan kondisi dari Bitcoin saat ini, menurut saya Bitcoin masih cenderung bergerak sideways. Di perdagangan kemarin, volume perdagangannya naik signifikan, ditunjang sama smart money yang juga cukup oke. Kalau saya pribadi masih expect kalau Bitcoin bisa koreksi ya teman-teman. Mungkin targetnya ke kisaran level di bawah dari 24.000. Cuman kalau kita lihat dari realita, ternyata untuk menuju ke sana masih belum terlalu gampang untuk Bitcoin. Volatilitas masih cenderung tinggi, volume perdagangan sometimes hilang, sometimes balik masuk lagi. Artinya adalah trader, spekulan itu lagi cukup aktif berdagang di Bitcoin, sehingga volatilitas dari market ini kadang-kadang berubah begitu cepat, teman-teman. Kadang-kadang dia turun, tiba-tiba drop, terus dia bounce back lagi, that get bounce, bikin teman-teman liquid. Jadi market sangat-sangat mix di perdagangan kemarin, dan menurut saya ini sangat-sangat rawan. Lalu gimana nih target berikutnya? Kalau untuk Bitcoin sendiri, ketika dia berhasil mempertahankan level 28.000 di harga sekarang ya, kalau nanti pagi bisa naik, menguat lagi, itu merupakan sentimen positif. Bisa jadi Bitcoin akan kembali ngetes ke level-level atasnya, teman-teman, seperti di kisaran 29.500 atau bahkan bisa ke 30 ribuan. Dan itu tentunya meningkatkan potensi yang sangat positif untuk pergerakan Bitcoin berikutnya. Namun menurut saya juga harus mewaspadai yang namanya fake out dan juga potensi descending triangle yang berpotensi terjadi di sini, guys. Jadi saya sendiri masih cukup waspada untuk melihat posisi ini. Kalau ini benar adalah descending triangle dan apa yang terjadi kenaikan Bitcoin sampai ke 28.000 ini adalah fake out saja, maka akan berpotensi besar untuk mengarahkan Bitcoin mengetes level supportnya di kisaran 25.000. Dan kalau level tersebut dijebol, maka akan ada opsi untuk Bitcoin bisa turun sampai 20 ribuan. Jadi sangat-sangat tinggi potensinya. Namun untuk posisi sekarang kita masih berada di level 28.000, jadi masih bisa dibilang ada kemungkinan untuk Bitcoin mengalami peningkatan. Cuman ya kalau dari makroekonomi itu sih sentimen bank yang collapse, yang ini ya, itu bisa aja jadi sentimen yang positif buat Bitcoin. Kenapa? Karena kalau bank sampai collapse, maka orang-orang akan panik, teman-teman, dan akan mencari aset-aset yang lebih bisa mengamankan dana mereka. Contohnya ya biasanya di gold, atau mungkin belakangan opportunity-nya ada di Bitcoin juga. Jadi itu bisa jadi sentimen yang positif. Selain itu, kalau bank-bank collapse, apa yang dilakukan oleh The Fed biasanya adalah mulai membanjiri market lagi sama likuiditas. Itu pun juga dilakukan bersama-sama dengan pemerintah Amerika Serikat. Akan ada aliran dana juga yang akan masuk, teman-teman, untuk membackup para perbankan ini. Otomatis itu bisa menjadi sentimen yang positif juga buat Bitcoin. Gitu kurang lebih ya, sentimen-sentimen yang berpotensi. Namun kalau posisi sekarang di mana
inflasi masih bisa dibilang tinggi, kemudian suku bunga masih tinggi dengan yield bond obligasi yang terus mengalami kenaikan, dalam jangka pendek sih akan berimpact sama negatif ya buat buat pergerakan dari Bitcoin dan kawan-kawan. Jadi gitu sih buat saya untuk market Bitcoin sekarang, mix banget teman-teman, arahnya masih belum terlalu clear. Tapi apapun itu, kalau teman-teman punya planning buat DCA market, saya rasa dalam posisi sekarang itu masih sangat-sangat worth it ya teman-teman. Jadi gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat. Guys, kita selalu sharing di komunitas Telegram kalau ada news dan juga update terbaru. Jadi buat teman-teman yang mau dapat update datanya, bisa langsung untuk subscribe atau follow ya teman-teman. Yang mau follow gratis, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andri, makasih.